Jadi lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Tugas adalah suatu kehormatan. Siapa kita? Cek, Araya. Halo teman-teman di Seantero Jagat Nusantara. Balik lagi bareng kami, Rio RCB, yang masih siaga untuk menemani waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik. Oke, amin. Berjudul Merah Putih Memanggil. Film ini menceritakan tentang aksi prajurit TNI dalam menjalankan operasi pembebasan sandera di sebuah negara dari kelompok teroris. Operasi yang awalnya berjalan dengan baik itu ternyata dapat banyak sekali gangguan. Seru pokoknya, banyak aksi menegangkan yang bakal sangat memanjakan adrenalin kita. Nah, apakah prajurit Kopassus ini berhasil menyelamatkan para sandera? Gimana kelanjutannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, 2, 3, apa? Gaskeun. Mantap. Di awal film kita diperlihatkan para tentara elit Indonesia yang lagi melatih fisik serta ketangkasannya dalam menembak sasaran. Di sela-sela istirahatnya itu, seorang komandan bernama Kapten Norman yang mengetahui adanya pembajakan disertai penyanderaan awak kapal WNI seketika langsung mengabari Letu Mulyono untuk bersiap-siap menjalankan tugas. Sementara itu di sebuah negara bernama Tonggo, terlihat para teroris bersenjata lengkap menyandra warga negara Indonesia, yaitu kapten kapal bernama Pascal Duren bersama istri juga anaknya yaitu Vivi dan Elis, serta 3 awak kapal yaitu Dedi, Rudi, dan Lexi. Diketahui kelompok teroris tersebut dipimpin oleh Diego dan seorang tangan kanannya yang bernama Lopez. Di sana mereka merampas harta milik Pascal dan juga memperlihatkan kekejamannya dengan membunuh salah seorang sandera warga negara Jerman. Singkat cerita, para perwira tinggi TNI mulai melakukan rapat untuk membahas operasi pembebasan sandera. Di sana seorang jenderal menyampaikan rencana operasi Kilat 1, yang mana tim Alpha di bawah komando Kapten Norman akan menyelamatkan sandera dan kembali menggunakan helikopter yang akan menjemputnya. Tapi jika gagal, maka akan dijalankan operasi Kilat 2, di mana tim Alpha akan membawa para sandera melalui jalur darat sejauh 30 km untuk kemudian menuju KRI di Ponegoro yang standby di pinggir pantai. Kemudian setelah rapat itu berakhir, para tentara yang bertugas pun bersiap dan enggak lupa berdoa. Selamat bertugas. Kapten Norman mulai memberikan instruksi pada tim Alpha yang mana dia bertindak sebagai komandan dengan Sandi Arjuna, Bono, Patimura, dan Hendro diberi sandi petir. Rumbun dan Joko sebagai sniper dengan sandi angin. Mulyono, Bungsu, Paling Suri, dan Irfan dengan sandi kilat. Kartini bertugas sebagai medis dengan sandi kobra, Sartono sebagai radioman dengan sandi baju. Dan selanjutnya para sandera dinamai dengan sandi mutiara. Dari sana para pasukan Kopassus yang gagah berani itu pun mulai bersiap untuk beraksi. Komando! Gantikan, cek. Jadi lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Tugas adalah suatu kehormatan. Siapa kita? Dengan menggunakan pesawat dan terjun menggunakan parasut. Di sana mereka menemui pasukan Sandi Yuda yang memberikan informasi tentang target dan lokasi mereka saat ini. Kemudian setelah melapor pada markas besar, tim Alpha pun berpencar ke posisinya masing-masing. Angin siap di posisi. Alpha. Petir kilat dapat. Setelah berhasil melumpuhkan para teroris yang berjaga di sana, Kilat dan Petir mulai bergerak ke lokasi penyanderaan. Di sisi lain, Elis yang kebelet pipis meminta izin pada teroris di sana yang dengan senang hati langsung mempersilahkannya pergi. Tetapi ternyata teroris itu
malah mencoba untuk melecehkan Alice. Beruntung dengan sigap, Kapten Norman menembak teroris itu. Satu mutiara kalau diamankan, lanjut ke kepolisian. Your name is Alice Durant. Lower down your weapon. Lower down your... Kapten Norman mencoba menenangkan dan menjelaskan pada Alice maksud dan tujuan timnya berada di sana. Tetapi secara tiba-tiba, para teroris melakukan penyerangan hingga terjadi aksi baku tembak yang sangat epik antara teroris dan pasukan TNI. Oke, clear. Amankan mutiara. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan madep, tim Alpha berhasil melumpuhkan para teroris dan mulai mengevakuasi para sandera, di mana terlihat Daddy mengalami luka yang lumayan parah akibat disiksa. Walaupun sayangnya di sana nggak terlihat adanya Pascal bersama istri yang membuat Alice memohon pada pasukan agar mencarinya. Dirasa bahwa situasi udah cukup aman, tim apapun mulai bergerak ke lokasi titik penjemputan. Maju. Kita lakukan proses evakuasi Sandra ke titik timur Jepara. Pasang tembakan. Kayaknya mereka ngejar. Go. Di tempat lain terlihat Diego yang mengetahui anak buahnya diserang mulai merencanakan sesuatu bersama Lopez. Sementara itu tim Alpha yang sudah mempersiapkan landing zone mulai menghubungi markas untuk penjemputan. Hingga enggak lama berselang datanglah helikopter untuk menjemput mereka. Hingga tiba-tiba Standby, ETA 5 menit. Berlakukan operasi Kilat 2. Siap. atas kejadian tersebut, tim Alpha mendapat interupsi untuk menjalankan operasi Kilat 2 hingga Kapten Norman bersama pasukannya mulai bergerak membawa Sandra menuju lokasi penjemputan kedua. Tapi Diego yang gak tinggal diam seketika mengerahkan pasukannya untuk mencegat mereka hingga aksi baku tembak pun kembali terjadi. Karena dikejar waktu dan para teroris yang terus berdatangan, para pasukan dan Sandra pun harus segera mundur. Tapi dalam perjalanan, Daddy malah terperosok ke bawah jurang. Melihat hal itu, Kartini dan Joko bergegas menolong. Tapi menyadari adanya sekelompok teroris yang datang secara garis angka dengan skill menembak jitunya, rumpun menembak sasaran lebih membuat para teroris kocak-kacir. Gak menyerah sampai di sana, Diego yang ingin mengetes kemampuan lawannya itu kembali mengirim beberapa pasukan dengan mortir dan juga RPG. Kapten Norman yang merasa posisinya kini udah terpojok meminta markas untuk mengirim bantuan udara. Tapi paling suri yang gak sempat merapat dengan tim ternyata harus gugur di medan pertempuran. Okay, light them up. Look at that center ball code rolling. Oke, tim Alpha, 1 parameter kita istirahat. Beberapa waktu kemudian setelah para teroris ditarik mundur, Kapten Norman mengistirahatkan pasukannya untuk mengobati luka-luka yang mereka alami. Terlihat di sana para tentara yang sangat terpukul akan pengorbanan paling suri dan berjanji akan membalasnya. Jangan sampai ada yang hilang lagi ya. Kita balas. Sekarang kita nggak bisa lama-lama di sini. Gue butuh partner. T2 semua bagian ke Sandra ya. Setelah memberi para Sandra makanan dan mengobati luka-luka, Kapten Norman memerintahkan tim petir untuk mengecek keadaan sekitar. Hingga enggak lama kemudian mereka menemukan petunjuk yang langsung mengarah ke camp milik teroris.
dan terlihat orang tua Ellis serta sisa awak kapal yang masih dikurung merasa bahwa itu tanggung jawabnya. Kapten Norman melapor ke markas dan setelah mendapat izin, tim apapun mulai bergerak membebaskan para sandera. Tuhan bersama kita. Komando. Oke, petir. One man. Merasa timnya kekurangan personil, Joko memerintahkan Rumbun agar memberikan senapannya pada Ellis. Kemudian setelah tim APA berpencar, sempat terjadi cekcok antara Kartini dan Ellis yang ingin nekat ikut membebaskan orang tuanya. Beruntung di sana Kartini dengan tegas melarangnya dan memastikan kedua orang tuanya akan mereka bawa. Tidak ada satupun dari kita yang keluar dari lingkaran ini. Awalnya operasi pembebasan orang tua Ellis berjalan dengan baik dan tim APA bisa melumpuhkan para teroris. Tapi itu semua adalah jebakan dari Diego yang menyuruh puluhan pasukannya untuk mengepung. Dari sana dengan sigap tim petir di bawah komando Bono memberi tembakan perlindungan agar para sandera bisa diselamatkan. Jangan mana? Kita dijebak. Jauh, berlindung. Duduk. Lindungi yang lain. Ini perintah saya. Atas kejadian tersebut, Patimura serta Irfan harus mengalami luka tembak. Tapi Bono yang lukanya sangat parah malah menyuruh Hendro untuk pergi, sedangkan dia mengorbankan diri untuk menghadang para teroris. Hingga dengan naas Bono yang kehabisan peluru pun dieksekusi oleh Diego. Petir mana? Petir! Who are those people? Indonesian Army, Papa. It's okay. Diego yang tertantang dengan kemampuan lawannya menyuruh Lopez untuk mengerahkan seluruh pasukan serta persenjataan yang dimiliki. Sementara di sisi lain, Panglima Besar TNI yang mengetahui tim APA udah berada di dekat pantai seketika mengerahkan marinir serta Kopaska untuk membantu dan juga menembakkan rudal demi melumpuhkan para teroris. Tembak! Baik, bagus. Lanjutkan sesuai rencana. Bakar rantis! Tim APA yang masih dalam pelarian terus-menerus diberondong tembakan oleh para teroris dan membuat mereka sangat kewalahan. Merasa teroris udah semakin banyak, Irfan serta Patimura yang gak mau hal buruk terjadi pada para sandera memutuskan mengorbankan diri menjaga pertahanan hingga dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Mereka berhasil melumpuhkan Lopez, tapi serangan demi serangan yang dilancarkan teroris membuat mereka harus gugur di medan pertempuran. Di sisi lain, tim APA beserta para sandera mulai memberi petunjuk titik penjemputan yang berlokasi di pinggir pantai. Di tengah-tengah itu Rumbun yang melihat Diego berada di tempat terbuka nggak mau menyanyiakan kesempatan yang sangat baik itu. Kemudian dengan sisa peluru yang dimiliki dia pun mengarah senapan tunduknya dan berhasil melumpuhkan Diego. Lebok siap. Akhirnya tim APA bertemu dengan para pasukan marinir yang langsung membackup dan menyerang balik para teroris. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Kapten Norman dan pasukan segera membawa para sandera ke dalam helikopter. Walaupun setelah semuanya aman, Sartono yang mengalami luka tembak gak berhasil diselamatkan dan menghembuskan napas terakhirnya. Duh, saredih kieu euy.
Singkat cerita, upacara pemakaman militer pun dilakukan. Terlihat di sana hanya ada 3 jasad prajurit yang berhasil ditemukan, yaitu Sersan Mayor Irfan Jati, Kopral 1 Sartono, dan Kopral 2 Mertus. Dengan ini mereka pun kini bergelar Anumerta, serta dianugerahkan kenaikan pangkat luar biasa dan bintang jasa yang tertinggi, yaitu Bintang Sakti. Sedangkan Letnan 1 Bono dan Sersan 2 Kalisuri yang jasanya tidak ditemukan, tidak dimakamkan, tapi bukan berarti jasa mereka akan terlupakan. Dan akhirnya film ini pun rengse alias tamat. Kenapa ya film begini dikit banget dan belum ada yang baru lagi? Padahal banyak banget loh penikmatnya. Nggak kayak di luar negeri, banyak banget film-film bertemakan militer gini.